Aksi unjuk rasa jelang hari pemungutan suara diawali masa mahasiswa dengan melakukan long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang tadi. Sembari berorasi dan membentangkan atribut aksi, ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia mengajak seluruh pihak untuk menjaga kedamaian selama pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, massa juga menolak kampus dijadikan sebagai alat politik praktis, serta menolak rencana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak bekerja maksimal. Untuk pengawal pemilu biar damai, pertama kita menginginkan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memperkeruh suasana pada pemilu 2024 kali ini. Menjaga pelaksanaan pemilu berjalan damai, aman, jujur, adil, dan rahasia. Mahasiswa akan melakukan pengawasan langsung di tiap-tiap TPS saat hari pemungutan suara 14 Februari nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sri Sultan Hamengkubuwono X akui diminta jembatani pertemuan Jokowi dengan Megawati. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri mulai menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan umum 2024. Selamat malam pemirsa, aksi Gejayan memanggil Selamatkan Demokrasi digelar di Yogyakarta. Titik kumpul aksi dilakukan di Bundaran UGM dan Long March ke perempatan Jalan Gejayan. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Tapi kita belum menemukan apa itu demokrasi kawan-kawan semuanya. Jaringan masyarakat sipil di daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi damai. Aksi yang bertajuk Gejayan memanggil Selamatkan Demokrasi ini digelar di Yogyakarta. Aksi ini diikuti oleh jaringan Gugat Demokrasi yang terdiri dari beberapa lembaga dan aktivis Jogja yang berhimpun dalam forum Cikdi Tiro, Aliansi Rakyat Bergerak dan Gejayan Memanggil. Aksi mulai dilakukan dari kampus Universitas Islam Indonesia, kemudian menuju kantor PP Muhammadiyah dan Bundaran UGM, lalu berakhir di Jalan Gejayan. Kegiatan ini digelar untuk mengkritik pemerintah dan menuntut ditegakkannya hukum demi kemajuan demokrasi terutama dalam pemilu 2024. Massa melayangkan 11 tuntutan untuk pemerintah di musim pemilu 2024 ini. Memasuki hari kedua masa tenang pemilu 2024, petugas gabungan Bawaslu dan juga Satpol PP di DKI Jakarta dan di Salatiga, Jawa Tengah lakukan penertiban alat peraga kampanye yang masih bertebaran. Dari hasil penertiban ini, petugas menurunkan ratusan hingga ribuan APK. Beragam alat peraga kampanye yang masih bertebaran di kawasan Senen, Jakarta Pusat siang tadi ditertibkan petugas gabungan Bawaslu dan juga Satpol PP. Satu persatu ratusan APK yang terpasang di pohon dan lampu penerangan jalan dicopot petugas. Selain di ruas jalan utama, penertiban juga menyasar hingga ke ganggang sempit pemukiman warga. Keseluruhan dari mulai kita pertama awal penertiban APK APS kurang lebih 727 APK APS yang kita tertibkan, kita amankan, terdiri dari baleho, spanduk, bendera, banner, dan lain sebagainya.
Hal serupa juga dilakukan petugas gabungan Bawaslu dan Satpol PP di Salatiga, Jawa Tengah. Beragam alat peraga kampanye mulai dari poster, bendera, hingga baliho yang masih bertebaran di wilayah Salatiga menjadi sasaran penertiban. Selain di jantung kota, jalur protokol dan jalan lintas penghubung, penertiban juga dilakukan petugas hingga ke area pemukiman warga. Rinciannya belum kami dapatkan, yang jelas yang sudah masuk ke gudang ini ada 5 pickup tadi yang sudah diangkut. Kami mengerahkan teman-teman di pengawas TPS untuk membersihkan di lingkungannya. Penertiban APK akan terus dilakukan petugas hingga H-1 pencoblosan pemilu 2024. Selain karena telah memasuki masa tenang pemilu, penertiban APK juga untuk mengembalikan wajah kota agar kembali indah, rapi, dan tertata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pada masa tenang pemilu 2024, alat peraga kampanye masih terlihat di beberapa lokasi seperti di kawasan Tanjung Priok, Jakarta dan di Kabupaten Jembrana, Bali. Warga sengaja membiarkan karena dinilai berguna untuk kegiatan usaha. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK masih terpasang di sekitar gapura gang rumah warga, warung, pinggir jalan, hingga pepohonan kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beberapa warga bahkan mengatakan APK memang sengaja dibiarkan karena berguna untuk aktivitas sehari-hari maupun untuk kegiatan usaha. Ini adanya spanduk ini berguna nggak sih buat orang ibu? Ya berguna juga sih buat alas apa gitu juga. Buat alas, biar nggak terkena air atau gimana Bu? Air kayak ini di atas meja kan bisa alas kayak buat di atas meja seperti ini contohnya. Hal serupa juga terjadi di Bali, sejumlah APK masih terpasang di Kabupaten Jembrana. APK ini masih bertebaran di Jalan Utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di perempatan Tugu Kaliakah. Masih ditemukan beberapa baliho dan bendera partai yang belum diturunkan, termasuk sebuah baliho besar. Yang menjadi kendala bagi kita terkait dengan APK yang terpasang di billboard. Karena tentu ini memerlukan skill untuk menurunkan itu. Nah, tentu kami sudah koordinasi tadi dengan pihak penyelenggara pemilu untuk segera berkoordinasi dengan pemilik konten untuk segera menurunkan. Meski demikian, di Jembrana lebih dari 80% APK pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden sudah diturunkan oleh pemiliknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, film dokumenter Dirty Vote karya Dadi Dwi Laksono tidak bisa dicari di YouTube. Film ini diduga terkena shadow ban untuk menyembunyikan konten yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan platform. Film Dirty Vote ramai jadi perbincangan hangat netizen di media sosial. Film dokumenter yang menyoroti pemilu 2024 ini tayang pada hari Minggu kemarin dan merajai jajaran trending topik di media sosial hari Senin. Namun banyak netizen yang melaporkan video ini hilang dari pencarian laman utama YouTube. Ketika memasukkan kata Dirty Vote, hasil pencarian menunjukkan video-video lain terkait film ini. Padahal akun YouTube Dirty Vote masuk dalam kategori trending content. Hilangnya Dirty Vote dari pencarian diduga karena terkena shadow ban untuk menyembunyikan konten yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan platform. Meski demikian, film dokumenter Dirty Vote tetap bisa diakses melalui tautan yang telah dibagikan, sedangkan akun YouTube Dirty Vote tetap bisa diakses dengan menyetel pencarian pada laman channel. Sejumlah warganet mempertanyakan keamanan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU yang kerap mengalami gangguan. Warganet meragukan transparansi dan juga keakuratan Sirekap dibandingkan sistem informasi penghitungan suara yang digunakan pada pemilu 2019 lalu. Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum menjadi perbincangan di media sosial platform X pada akhir pekan lalu. Beberapa warganet mengaku belum bisa mengakses Sirekap karena tidak bisa masuk. Warganet menduga aplikasi Sirekap rawan terjadi kecurangan.
Selain itu, aplikasi Sirekap juga memiliki bug atau istilah untuk menggambarkan kecacatan di program komputer. Keandalan dan keamanan sistem KPU pun dipertanyakan. Warganet memberikan 78% respon negatif dan 22% sentimen positif terhadap sistem rekapitulasi milik KPU ini. Hal itu diungkap analis media sosial Don Brit dari 3.105 percakapan publik di media sosial X pada 9 Februari 2024. Sejumlah cuitan menunjukkan kekhawatiran terkait transparansi dan keakuratan Sirekap dibanding Situng. Diketahui, Sirekap merupakan sistem perhitungan baru yang digunakan KPU. Sistem ini menggantikan sistem informasi penghitungan suara atau Situng yang digunakan pada 2019 lalu. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X membenarkan dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun menurut Sri Sultan, ia hanya menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke kediamannya di Keraton Kilen Komplek Keraton Yogyakarta 28 Januari lalu. Namun hingga kini dirinya masih menunggu arahan dari Presiden. Sementara terkait permintaan pertemuan dua tokoh nasional tersebut, Sultan mengatakan bukan dari dirinya, melainkan datang dari Presiden Jokowi. Sultan pun tak akan bertanya kepada Presiden untuk memastikan kapan pertemuan tersebut berlangsung. Ya berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur gitu. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah, kalau Presiden enggak, tolong buat saya diantar misalnya gitu. Enggak ada ya enggak toh. Ya terserah Bapak Presiden sendiri. Saya kan pasif, bukan oya-oya. Puluhan petugas pengawas tempat pemungutan suara di Grobogan, Jawa Tengah diduga keracunan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.